Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang bagaimana apa hasil review pemakaian gua Canon G1730 ya. Ini udah berapa lama dan nanti gua unjukin bagaimana review jujur gua. Nah, ini printer gua yang pakai art paper. Gua lagi cetak kalender buat memperbandingkan tinta art paper dengan tinta dye. Ini Epson tinta dye masih sama, ini juga dye dan hitamnya doang pigmen ya. Kita lihat dulu nozzle-nya. Gue mau ngecek nozzle dari printer ini. Kita cek. Satu, dua. Nah, ini pemakaian gua udah berapa lama. Ini hasilnya udah 1200. Emang ini khusus buat dokumen ya. Itu. Dan ini untuk cetak-cetak, ini udah nyetak berapa rim ini. Ini udah hampir 16.000 counternya. Hasil pemakaian Canon G1730 gua puas sih gitu, tapi gua mungkin printer gua doang ya, head gua kayaknya ada garis lurus tuh di warna magenta. Dan ini udah gua cleaning berapa kali tapi tetap hasilnya garis gitu, nggak bisa gitu. Dan gue cari tahu ternyata headnya, dan gue mau klaim males banget gitu kan, karena garis doang dan tidak terlalu kebaca gitu. Kalau ngeprint gambar warna merah blok baru dari printer ini yang gue dapetin, gue merasa dia kinerjanya bagus lah, cepet gitu, nggak terlalu cepet ya, sama aja sih sama Epson L32110 gitu. Tapi kalau buat ngedit buat percetakan, gue buat ngedit kayak sekarang kan gue lagi fokus buku tabungan, buat buku tabungan kayak gini itu sebanyak 2000 tabungan, berarti 12 rim bolak-balik, berarti berapa tuh? Nah, kalau buat setting di Photoshop kayak presisian agak sulit sih, tuh presisian kayak di Photoshop itu. Untuk Canon sebenarnya tadi gue pengen pakai Canon buat ngejar gitu, tapi kayaknya hasilnya gimana ya, kurang presisi gitu. Bukan presisi maksudnya presisi kalau cetakan gitu. Kalau Epson tuh kita bisa atur nih, kalau misalkan berapa tepinya tuh, tepi yang ini gitu, coba bisa gitu. Tapi kalau Canon jauh gitu, udah gua kali ribet gitu. Nah, kalau ini untuk cetak dokumen kan, kalau gua fotokopi print bisa gitu, cepet lah buat ngelayanin gitu. Dan nggak enaknya, nah ini tadi lo lihat gua ngeprint, ininya gua angkat bisa ya, karena ininya gua pamper, karena gua nggak betah banget gitu kalau ngeprint terus gua nggak ngecek kayak gini, nggak enak gitu. Aslinya ini ada sensornya dia, sensor atau cetekannya gitu di dalam sini. Kalau kita buka covernya dia bakal berhenti. Nah, kemungkinan head gua rusak itu gitu.
garis sedikit gitu, karena waktu ngeprint gua angkat gitu, biasaan gua pengen lihat itu. Kalau ini kan sama gua ini apalagi tuh gua brondorin. Nah ini tuh agak enaknya kalau lagi head cleaning. Lu tahu head cleaning ini tinta borosnya minta ampun. Gue bisa kira-kira lu head cleaning sampai 4 kali lu bakal habis tinta. Pegang ngomongin gua, tiris tinta lu. Tapi kalau Epson enggak, kalau ini jedotnya gila-gila. Makanya gua kadang jarang head cleaning. Gua sedot dari sini aja gitu. Gua cabut, gua sedot manual. Gitu. Dan hasilnya masih bagus. Udah berapa head cleaning enggak? 2000. Wah, udah banyak gua head cleaning gara-gara yang ini nih, magenta garisnya gila banget gitu. Nah itu, dan tintanya lu tahu mahal yang originalnya gitu. Dan ini tinta waktu gue pengen klaim karena masih original kan, tapi kata gue ya head doang sih, nggak tapi terlalu gue takutnya kalau ngeklaim lama gitu. Tapi akhirnya gue pakai tinta konti yang pas lah, universal. Nah aku pakai tinta GG GNG gitu. Nah yang kayak gini nih itu dan hasilnya bagus untuk mahasiswa, untuk pelajar sih bagus sih ini, perawatannya gampang, mudah gitu. Tapi kalau head mungkin gua doang gitu, karena gua buka gitu, asal jangan dibuka aja gitu, lagi ngeprint jadi dibuka aja gitu. Dia bakal berhenti mendadak gitu, itu membuat head kaget atau gimana ya, kejengkang kali deh ya. Ya udah, CPU-nya itu bagus, cocok untuk buat usaha kayak gue nih, kayak gini itu, minim perawatan. Kalau Epson lebih bagus lagi gitu. Mana yang lebih awet ya nggak tahu, gue juga baru ngerasain Canon gitu. Selama ini gue pakai Epson gitu, Epson gitu. Nah sekarang kan toko gue dijaga sama istri gue tinggal, makanya yang lebih mudah aja. Gue takut dia ada problem, bingung gitu. Kalau ini kan enak gitu, bukan yang ini nggak ada problem, pasti ada gitu. Tapi nggak, selama ini kertas nyangkut pernah gitu, tinggal tarik karena kesalahan kertasnya aja. Kertasnya itu kelipet gitu. Sekarang sebelum berakhir gua bakal cetak, cek warna dan color test pakai ini ya. Pakai kertas bekas aja. Kalau kita sayang tuh satu kertas, kalau di tempat gue tuh ngeprint masih 1000 gitu. Makanya kalau di tempat lain masih udah 2000, di sini masing-masing tempat ya. Nah sekarang kita lihat nih, gua pakai ini, gua pakai settingan standar aja, plate standar tuh. Kita print, kita lihat. Ingat, kalau kalian tuh nggak diginiin nggak bakal bisa ngeprint ya. Nah ini kecepatan kalau ngeprint gambar berwarna lumayan kan. Kalau tukang fotokopi yang pasti ditungguin, apalagi ke depan SD itu bocil-bocil kalau ngeprint gambar. Nah nih, ini hasilnya tuh, bergaris set, kelihatan nggak sih? Nah ini karena headnya tadi. Tapi kalau gua pakai hack enggak, ini kalau standar gitu, nah ini yang tinta paper
jauh yuk. Kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya. Tuh. Nah, paper ini enggak gitu. Ya udah sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.